Semuanya, semoga tetap kuat, sehat, dan bahagia selalu ya. Itu memberkati. Bersukacita selalu. Hari ini saya bersama dengan siapa, Bang? Pastor Christian Ginting Munte. Pak? Pastor Pastor Christian Ginting Munte. Christian Ginting Munte ya. Penginjil jalanan. Oke, jadi kebetulan saya sering ini mampir ke warkop kita ini di Warkop Brastagi Jalan Luku. Oke. Jadi Bapak Pastor kita ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tolong dulu video masukkan ke Bensa TV. Nah, jadi Bensa TV hari ini akan syuting untuk menyampaikan tentang kabar baik. Oke, tetap semangat selalu. Dalam Kristus, alam damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berada di kedai kopi daripada kedai kopi Brastagi, posisi di Simpang Kuala di Kecamatan Medan Johor. Hari ini saudara-saudara kekasih, yang sangat penting dan harus kita pahami, firman Tuhan yang menguatkan hati kita ambil daripada pribadi Zacchaeus, diambil daripada Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang yang apakah itu Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zacchaeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal-hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, terkadang kita di dunia ini terlalu sibuk dengan kegiatan dunia. Padahal Tuhan ingin dan Tuhan rindu bagaimana anaknya menyatu di dalam kasihnya. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, apa yang bisa kita ambil daripada firman Tuhan yang diambil dari Lukas ini tentang Zacchaeus? Separah apapun, sejahat apapun saudara, ketika saudara membuka hati, ketika saudara menyatakan, "Ini aku Tuhan, aku tidak mampu," maka mujizat itu ada, kuasa itu ada, berkat itu ada. Terkadang kita sebagai manusia di dunia ini, saudara-saudara, ketimpa masalah, kita mencari jalan pintas. Ketimpa masalah, kita mencari solusi yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Kita pergi ke paranormal, kita pergi ke tempat-tempat yang dibilang orang banyak mistiknya, banyak mujizatnya. Mana mungkin saudara, orang mati bisa memberi berkat? Hanya Yesus yang bisa memberi berkat buat saudara, karena Yesus adalah pengharapan, karena Yesus Bapa yang baik. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, firman ini sangat menguatkan
bagi kita yang punya masalah, yang punya problema. Karena apapun dia saudara, ketika saudara meninggalkan Yesus, maka masalah itu betul-betul mendatangi saudara. Tetapi ketika saudara datang kepada Yesus, maka masalah itu tidak ada. Karena Yesus sudah selesaikan itu 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Hari ini saya terpanggil kepada orang yang sakit, yang mengalami musibah. Saya sangat sedih saudara. Ketika saudara sakit, saudara hanya merintis, hanya mengeluh dalam keadaan fisik. Tetapi di dalam roh, Anda tidak bersekutu dengan Tuhan. Anda tidak panggil itu Yesus sebagai juru selamat, sebagai Bapa yang baik. Saudara-saudara, di dalam kasih Yesus ada 3 komponen saudara yang diciptakan Tuhan untuk saudara, yang diberikan Tuhan untuk saudara. Pertama, Yesus menyelamatkan dosa-dosa saudara. Artinya apa? Saudara tidak tertindas lagi, tidak tertekan lagi, tidak terintimidasi oleh dosa. Pertama. Kedua saudara, sakit dan penyakit saudara telah disembuhkan Yesus. Maka di dalam firman Tuhan ada, oleh bilu-bilunya engkau telah sembuh. Bukan belum atau sesudah. Oleh bilu-bilunya engkau telah sembuh saudara. Ketiga, Yesus menderita supaya saudara apa? Supaya saudara mendapat berkat yang luar biasa, mendapat kasih yang luar biasa. Jadi 3 komponen ini saudara, kalau saudara camkan, saudara diremakan, maka 3 komponen ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, ada satu pertanyaan bagi saya. Orang bertanya, apakah ada mujizat? Ada. Karena Allah itu Alfa dan Omega. Allah awal dan akhir. Begitu kasihnya Yesus, maka dia rela disalibkan saudara. 2000 tahun yang lalu. Dia dihina, dia disiksa. Saudara-saudara, kekasih di dalam Kristus, inilah saatnya kita datang kepada Yesus. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun yang kau derita di dalam kehidupanmu, buka hatimu saudara. Buang akan kepahitanmu. Karena apapun dia saudara, hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Saya sangat sedih saudara, ketika ada seseorang di pelayanan, dia lupa akan Yesusnya. Setelah diberi materi, diberi berkat, maka dia lupa akan kemana dia nanti. Kehidupan ini sementara saudara. Lagi ada kesempatan, ada waktu yang diberikan Tuhan, maka pergunakanlah waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Begitu juga Tuhan melindungi saudara. Semoga berkat-berkat surga tercurah buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.